Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya, terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syarifah Ajahra dengan NIM 2311595. Saya merupakan mahasiswa program studi Perpustakaan dan Sains Informasi Fakultas Ilmu Pendidikan yang berada di Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan mengangkat satu judul dengan tema hak asasi manusia yang mengambil kasus perundungan. Alasan saya mengambil hak asasi manusia dan mengambil kasus pembulian atau perundungan yaitu karena seperti yang teman-teman tahu, kalau negara Indonesia ini di tahun ini, di masa ini banyak terjadinya perundungan, entah itu mahasiswa, entah itu siswa kepada temannya. Oke, sebelum dilanjut, saya akan menjelaskan apa itu hak asasi manusia. Jadi, teman-teman, hak asasi manusia adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa seluruh manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena dia adalah seorang manusia. Nah, hak asasi manusia berlakunya kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga hak asasi manusia ini bersifat universal. Nah, teman-teman, setelah tadi saya menjelaskan apa itu hak asasi manusia, saya akan memberi contoh apa saja yang termasuk ke dalam hak asasi manusia. Di antaranya itu ada hak hidup, ada hak atas kemerdekaan dan kebebasan, ada hak atas pendidikan, ada hak atas keadilan dan perlakuan sesama. Nah, dilihat dari contoh yang tadi, di sini saya akan memberi satu kasus yang memang sering terjadi gitu ya teman-teman di kalangan kita, kalangan anak muda, kalangan remaja, bahkan kalangan anak sekolah gitu ya teman-teman. Ada di poin keempat, ada di hak atas keadilan dan perlakuan sesama. Hak atas keadilan dan perlakuan sesama itu banyak. Nah teman-teman, di masa sekarang ini banyak sekali orang-orang yang melanggar hak asasi manusia. Seperti contoh tadi ada hubungannya dengan poin yang keempat, itu saya pribadi mengambil perundungan. Oke teman-teman, jadi perundungan atau bullying itu dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena melibatkan tindakan atau perilaku yang merugikan, merendahkan, ataupun merugikan martabat dan hak-hak individu lainnya. Nah, perundungan ini atau pelanggaran terhadap hak asasi manusia ini terjadi ketika seseorang disakiti secara fisik, secara emosional, secara psikologis, tapi dengan alasan yang tidak sah gitu ya teman-teman. Berikutnya akan saya tayangkan beberapa pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks perundungan. Setelah kita lihat video di samping yang menayangkan beberapa pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam konteks perundungan, di sini saya akan memberitahu teman-teman beberapa faktor yang memang menjadi faktor terbesar terjadinya perundungan tersebut. Jadi faktor terbesar yang menjadikan adanya pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks perundungan adalah lingkungan. Jadi gini ya teman-teman, seperti yang teman-teman tahu, kalau lingkungan itu berdampak besar bagi seseorang. Jika lingkungannya tidak aman, maka akan ada pihak yang menjadi korban terhadap perundungan tersebut. Oleh karena itulah, dalam konteks hak asasi manusia, perundungan dianggap sebagai serangan terhadap hak-hak dasar individu untuk hidup dengan martabat dan tanpa diskriminasi. Solusi untuk menangani kasus hak asasi manusia dalam konteks perundungan yang pertama, si pihak korban itu dapat melaporkan kepada pihak berwajib, karena gimana pun hak asasi manusia ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar. Yang kedua, kita harus menghormati sesama teman. Kita tidak boleh membedakan suku, membedakan ras, atau membedakan hal apapun, meskipun hal tersebut hal-hal kecil. Karena hal kecil pun dapat menjadi hal besar jika kita selalu menyalahgunakannya. Dalam penutup, saya akan mengajak teman-teman untuk tidak bullying, karena gak enak ya teman-teman kalau dibully itu, atau kita dirundung sama teman-teman kita sendiri. Jadi stop bullying ya teman-teman, karena yang kalian sakitin itu bukan cuma fisiknya, bukan cuma raganya, tapi mental dan pikiran dia juga akan tersakiti.
Akhir kata, kepada teman-teman, saya ingin mengucapkan terima kasih yang telah menonton dan mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalah kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.